Mas, tolong sekali ini aja dengerin aku. Aku minta uang tambahan sedikit aja buat beli daster baru di pasar besok pagi, Mas. Seenggaknya 1 biji aja yang layak, Mas. Aku janji bakal hemat banget abis ini. Harga dasternya juga cuma 30 ribuan aja kok, Mas. Cukup Tiara, kamu itu keras kepala banget ya. Baru tadi aku bilang kamu boros, sekarang kamu malah nekat minta uang buat beli daster baru. Emangnya daster yang kamu pakai sekarang ini kenapa ha? Masih bisa di... Tiara, kamu tuh rajin banget ya, pagi-pagi udah ngejahit aja. Tapi ya ampun, daster itu lagi yang dijahit. Bukannya minggu lalu kamu udah jahit di bagian pinggang ya? Sekarang robek lagi di bahu. Apa nggak bosan pakai jahitan begitu terus? Ya mau gimana lagi, Nana? Daster aku yang lain juga kondisinya mirip-mirip kayak gini. Selama masih bisa dijahit dan dipakai di rumah, ya aku pakai aja. Gak usah beli baru dulu kalau nggak mendesak. Suami kamu tuh ya, ngedandanin rumah orang lain bisa mewah, tapi daster istri sendiri robek dibiarin aja. Suamimu si Baron itu kan mandor proyek sukses, Tiara. Tiap bulan pasti bawa pulang duit puluhan juta. Tapi kok istrinya kayak nggak keurus gini sih? Kamu terlalu sabar atau emang nggak berani minta? Mas Baron itu bukannya nggak punya uang, Nak. Dia cuma bener-bener perhitungan buat hal-hal yang menurut dia nggak penting. Katanya di rumah kan nggak ada yang lihat juga. Jadi buat apa buang-buang uang beli baju yang baru? Halah, perhitungan atau koret. Maaf ya, tapi emang kenyataannya begitu. Suami kamu tuh kikir pelit. Kamu tuh dandan lusuh begini bikin tetangga ngomongin kamu, tahu nggak? Udahlah, mending nanti malam kamu minta paksa aja uang ke dia. Jangan mau ditindas terus demi jaga nama baik suami yang kikir begitu. Iya, Nak. Nanti malam aku coba ngomong baik-baik lagi sama Mas Baron. Semoga hatinya lagi tenang dan gak lagi banyak pikiran. Halo Pak RT, tahu gak? Proyek perumahan elit di kota kemarin itu sukses besar karena saya yang pegang kendali. Kalau mandornya bukan saya, mana bisa selesai tepat waktu. Makanya bos besar langsung kasih saya bonus gede bulan ini. Lihat tuh motor saya, bagus kan? Wah, mantap betul ya Pak Baron. Berarti rezekinya lagi melimpah ruah nih. Gak heran motornya bagus. Ini Harley ya Pak Baron. Harganya miliaran itu kan? Nah, pas banget kalau begitu Pak Baron. Ini kebetulan ada iuran sukarela buat perbaikan jalan komplek kita yang rusak. Warga lain rata-rata nyumbang 100 ribu. Karena Pak Baron lagi dapat bonus besar, mungkin bisa bantu lebih. Oh, Pak RT ini ada-ada aja. Uang hasil proyek saya itu kan diputar lagi buat modal bisnis lain. Nggak bisa dibuang-buang begitu aja. Ini saya bantu 10 ribu rupiah aja ya. Yang penting kan partisipasinya. Hah? Cuma 10 ribu Pak Baron. Mandor sukses kok. Lo ngurusin keuangan itu harus ketat Pak RT. Kalau boros apalagi dikit-dikit kasih sumbangan yang nilainya besar, ya bisa cepet miskin. Orang sukses itu harus pintar berhemat. Hemat pangkal kaya Pak RT. Udahlah, saya pamit dulu ya, mau cek proyek lain. Ya ampun, gayanya selangit tapi bantu warga ngirit. Mandor pelit. Jang, lihat deh si Tiara. Ya ampun, daster yang dipakai itu kayaknya udah dari zaman batu kali ya. Warnanya udah pudar begitu, banyak jahitannya lagi. Apalagi jahitan yang di bahu, kasar banget itu. Padahal dengar-dengar nih ya, suaminya kemarin pamer bonus tahu dari proyek. Hahaha, iya ya Jang, beda banget sama suaminya yang klimis. Mana motornya mahal lagi, katanya sih miliaran. Kok istrinya dibiarin kayak gembel begitu sih? Apa sengaja nggak dikasih uang belanja ya? Kasihan banget sih jadi istri mandor, tapi rasa pembantu.
Mulutnya pada nggak pernah disekolahin ya? Daripada ngurusin daster orang, mending urusin tuh diri sendiri. Emangnya udah pada cantik ya? Sampai bisa ngerendahin orang lain. Sini Tiara, mau belanja sayur apa kamu hari ini? Cuma mau beli tempe 1 sama kangkung sedikit aja. Ini Neng Tiara, semuanya jadi 5.000 aja. Ini uangnya ya bang, makasih. Nah kan bener, suaminya tuh pelit bin kikir. Saya lihat dompetnya si Tiara itu cuma ada recehan. Ya, dia baper. Padahal kita ngomongin fakta loh ya. Kenapa baper sih? Kamu ini niat masak gak sih Tiara? Aku ini pulang kerja capek, butuh makanan yang bergizi. Ini kenapa lauknya cuma tempe? Mana gosong-gosong lagi? Ini juga apaan? Cuma kangkung. Mana dagingnya? Mana ayamnya? Maaf mas, uang belanja mingguan yang Mas Baron kasih kemarin udah habis dipakai bayar token listrik sama aku bayar buat iuran sampah. Makanya aku cuma bisa beli bahan seadanya di tukang sayur tadi pagi. Habis? Baru juga 4 hari perasaan. Uangnya udah habis aja. Kamu itu emang boros banget ya jadi istri. Gak bisa ngatur keuangan. Harusnya kamu bisa dong sisihin sedikit buat beli lauk yang layak. Emangnya aku ini hewan dikasih makan beginian ha? Dengar gak kamu? Mas, uang yang Mas kasih itu cuma 50.000 untuk seminggu. Gimana bisa cukup buat makan kita berdua kalau semuanya serba mahal? Jangankan buat makan enak Mas, baju-baju dasterku semuanya udah robek sana sini. Aku paksa pakai Mas, aku jahit Mas. Aku malu sama tetangga kalau keluar rumah. Halo, malu? Malu itu kalau nggak punya beras di dapur. Malu itu kalau nggak bisa makan. Baju robek dikit begitu aja mah, tinggal kamu jahit lagi, kan bisa. Jangan manja, jangan banyak alasan buat foya-foya beli daster baru. Punya istri kok nggak tahu bersyukur banget sih. Udahlah, gak mau makan aku. Mau rokok aja. Mas, tolong sekali ini aja dengerin aku. Aku minta uang tambahan sedikit aja buat beli daster baru di pasar besok pagi, Mas. Seenggaknya 1 biji aja yang layak, Mas. Aku janji bakal hemat banget abis ini. Harga dasternya juga cuma 30 ribuan aja kok, Mas. Cukup Tiara, kamu itu keras kepala banget ya. Baru tadi aku bilang kamu boros. Sekarang kamu malah nekat minta uang buat beli daster baru. Emangnya daster yang kamu pakai sekarang ini kenapa ha? Masih bisa dipakai gitu kok. Jangan ketularan ibu-ibu komplek lainnya ya. Tanda hidup kita beda, ngerti gak kamu? Ini udah robek parah di bahu, Mas. Udah berkali-kali aku jahit, tapi kayaknya emang udah lapuk, jadi robek lagi di tempat lain. Masa istri mandor sukses harus pakai baju compang-camping kayak pengemis sih, Mas? Oh, jadi sekarang kamu pintar nyindir aku ya? Belagu banget sih kamu. Kamu mau nuduh aku nggak becus nafkahin kamu ha? Jaga ya mulut kamu. Kamu itu nggak tahu diri. Di luar sana masih banyak istri yang suaminya pengangguran, tapi mereka tetap bersyukur. Sedangkan kamu yang hidup kecukupan malah terus-terusan ngeluh. Otak kamu dipakai dong Tiara. Kecukupan dari mana, Mas? Kamu pegang uang puluhan juta, tapi biarin aku hidup serba kekurangan kayak pengemis. Bahkan buat 1 baju layak pun gak dikasih. Di mana hati nurani kamu sebagai suami, Mas? Hati nurani, jangan so bicara soal hati nurani ke aku. Kamu itu cuma istri yang gak tahu diuntung. Mau aku pegang uang ratusan juta pun, itu ya hak aku. Kamu gak berhak atur-atur uang aku. Berisik tahu nggak? Malam-malam bikin emosi aja. Awas kamu kalau berani ngeluh lagi.
Istri kurang ajar kamu, seenggaknya harus tahu diri. Jangan banyak maunya kamu di rumah ini. Tega kamu, Mas. Aku ini istri kamu, bukan budak kamu. Astaga, Nana, itu suaranya Pak Baron kencang banget ya. Ribut soal apa sih mereka malam-malam begini? Serem banget dengernya. Ini pasti gara-gara si Koret Baron itu lagi kumat pelitnya. Tadi pagi Tiara cerita ke aku kalau dia mau minta uang buat beli daster baru karena bajunya udah robek semua. Kasihan banget Tiara. Dia istri yang penurut dan hemat, tapi diperlakukan kasar terus sama suami yang pelit itu. Ya ampun, kasihan banget ya si Tiara. Punya suami mandor sukses, kok hidupnya malah tersiksa begitu. Kalau saya sih udah gak tahan punya suami sekikir itu. Saya tinggalin detik itu juga. Kalau sampai Baron main fisik malam ini, aku gak akan diem aja. Bener-bener keterlaluan itu laki-laki pelit. Ini ada apa? Kok pada ngumpul di sini? Nah ini, mumpung ada adiknya, kita kasih tahu aja langsung. Oh, dasar robek ini yang terus-terusan kamu jadiin alasan buat ngerengek minta uang belanja tambahan, oh? Lepasin, Mas. Lepasin tangan kamu dari bahu aku. Sekarang kamu gak usah pakai baju sekalian. Kalau emang rasa dasar ini udah gak layak, dasar istri gak tahu diri. Tega kamu, Mas. Jahat kamu. Kamu bener-bener udah gak punya hati nurani. Kamu hancurin martabat aku sebagai istri kamu. Makanya jadi istri itu jangan suka ngelawan perkataan suami. Rasain itu akibatnya kalau kamu terus-terusan nuntut hal yang gak penting. Tolong jangan sakiti aku lagi, Mas. Cukup, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu suara Mbak Tiara kan? Kenapa dia ngejerit ketakutan begitu ya di dalam? Kakak kamu di dalam pasti lagi dihabisin sama si Baron. Pintunya dikunci dari dalam, Bayu. Tolong selamatin kakak kamu cepetan. Dobrak pintunya. Sialan, berani-beraninya dia nyakitin Mbak Tiara. Hei, mau apa kamu dobrak pintu rumah saya, oh? Kurang ajar kamu ya, berani-beraninya masuk tanpa izin. Kurang ajar kamu, Baron. Apa yang udah kamu lakuin sama kakak perempuanku, ha? Kamu itu suaminya, kenapa kamu begitu? Bayu, lepasin. Ini urusan rumah tangga kita. Kamu gak berhak ikut campur. Urusan rumah tangga? Kamu menyiksa dan mempermalukan kakakku sampai kayak gini. Aku bikin banyak wajah sombongmu ini, sialan. Bayu, istighfar Bayu. Jangan main hakim sendiri. Tiara, astaga. Kamu gak apa-apa kan? Ayo kita ke kamar kamu dulu, Ra. Lepasin, Bayu. Lepasin dulu. Kita selesaikan ini tanpa kekerasan fisik. Kasihan kakakmu kalau masalah ini malah bikin kamu masuk penjara. Dengar ya Baron, kalau nggak ada warga yang misahin, kamu udah aku kirim ke neraka. Kejadian ini udah ada bukti yang jelas, dan di sini ada banyak saksi mata yang ngeliat langsung kelakuan bejat itu. Ini udah termasuk unsur kekerasan dan penelantaran istri. Kalau kamu saya laporin ke polisi, habis kamu membusuk di penjara. Bayu, tolong jangan bawa polisi. Kita bisa bicara ini baik-baik. Aku tadi cuma kilap karena emosi. Bamu itu dia yang keras kepala. Hilap kata kamu. Jangan kira aku nggak tahu kondisi kakakku.
Bertahun-tahun kakakku sabar hidup menderita karena kamu yang pelit itu. Malam ini aku bakal lapor langsung ke bapak sama ibu, biar semua orang tahu kelakuan bejat seorang mandor sukses yang ternyata istrinya sendiri diperlakukan kayak binatang. Pak Baron, tindakan Anda ini memang sudah keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi lagi oleh warga sini. Saya sebagai ketua RT siap menjadi saksi atas kekerasan yang menimpa Tiara malam ini. Enggak, jangan Pak RT. Tolong jangan dilaporin ke polisi. Karir saya bisa hancur total kalau kasus ini sampai viral di media sosial dan ketahuan bos besar saya. Saya mohon. Tiara, tolong maafin Mas. Mas bener-bener nyesel atas segala sikap pelit dan kekerasan Mas semalam. Mas janji bakal berubah jadi suami yang bertanggung jawab. Mas, bertahun-tahun aku bertahan, berharap kamu bisa berubah. Tapi kejadian semalam benar-benar menghancurkan sisa-sisa rasa hormat aku ke kamu sebagai suami. Wajar aja kalau Bayu ngamuk ngeliat mbaknya diperlakukan seperti binatang. Mbak, nggak usah dimaafin laki-laki kayak gini. Dia cuma takut karirnya hancur dan masuk penjara. Biarkan aku seret dia ke kantor polisi sekarang juga. Jangan Bayu, Mas mohon ini. Tiara, ambil ini. Ini uang 10 juta dan ini kartu ATM aku. Mulai hari ini, kamu boleh beli baju apa aja yang kamu mau di mall. Beli daster sebanyak-banyaknya dan atur semua uang belanja sesuka kamu. Aku nggak akan pernah ngebatasin kebutuhan finansialmu lagi. Bayu, maafin saya Bayu. Tiara, tolong beri Mas satu kesempatan terakhir. Uang dan kartu ATM ini kamu keluarin sekarang karena kamu ketakutan kan Mas? Takut karir kamu hancur dan takut ketahuan orang tua aku di kampung. Bayu, dengerin Mbak ambil uang dan ATM ini bukan karena Mbak silau sama harta, tapi ini hak Mbak yang dia rampas bertahun-tahun. Mbak mau kasih dia satu kesempatan terakhir, murni karena Mbak gak mau bapak sama ibu yang udah tua di kampung karena serangan jantung. Kalau tahu rumah tangga Mbak sampai hancur di pengadilan. Terserah Mbak Tiara aja. Tapi kalau dia kumat lagi, aku nggak akan tinggal diem. Dengar Mas Baron, mulai hari ini aku yang pegang semua kendali keuangan di rumah ini. Dan kalau sampai sekali lagi aku dengar kamu perhitungan soal makan atau pakaian aku, sepeser pun uang kamu nggak akan bisa nyelamatin kamu dari penjara dan gugatan cerai. Ngerti kamu? Iya Ra, Mas janji. Makasih ya Ra, udah mau maafin Mas. Makasih. Ya ampun Jeng, itu beneran si Tiara kan? Ya ampun, cantik banget Jeng. Dressnya bagus banget, apalagi tasnya. Pasti harganya mahal banget itu. Iya ya Jeng, kok tiba-tiba berubah drastis begini sih? Kemarin duster robek jahit sana sini, sekarang penampilannya udah kayak istri pejabat aja. Aduh Tiara, hari ini kamu bener-bener kelihatan kayak istri mandor sukses ya. Bajunya bagus banget, cocok banget tahu di kamu. Mbak Tiara memang wanita paling cantik kalau pakai baju yang bener. Ayo kita ke mall sekarang. Mbak, beliin baju ya. Aku juga mau dibeliin baju. Terima kasih ya Nana, Bayu. Makasih udah bantu. Kalau nggak ada kalian, mungkin Mbak udah hancur sehancur-hancurnya. Dan alhamdulillah juga Mas Baron sekarang udah taubat dan jadi suami yang baik.